Halo semuanya, jadi di video kali ini gue bakal share gimana sih cara yang simple dan sederhana untuk analisa saham dan gimana caranya kita tahu saham itu bagus untuk investasi jangka panjang atau enggak. Nah, cara ini cocok banget dipakai buat kalian investor pemula. Tapi sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Untuk analisa sahamnya, gue bakal pakai website stockbit.com. Nah, sebelum gue mulai, gue mau disclaimer ya, kalau gue nggak ada partnership sama sekali sama Stockbit, dan gue juga bukan bagian dari Stockbit atau afiliasi sama Stockbit. Jadi gue pakai Stockbit ini bener-bener cuman pakai aja untuk analisa. Oke, jadi di video ini gue bakalan bagi jadi 4 bagian, dan kita langsung aja ke part yang pertama, yaitu income statement. Kita langsung aja ya ke websitenya ya, stockbit.com/simbol/ kalian masukin kode emitennya /financials. Di sini gue pakai contoh saham Astra atau kode sahamnya ASII. Terus kalian scroll ke bawah ya, dan di bagian ini nih pastiin kalian pilih income statement. Di sebelah kanannya kalian pilih annual untuk melihat data dari beberapa tahun terakhir. Nah, setelah milih dua itu, di sini kita bakalan dapat data dari pendapatan sama labanya Astra dari beberapa tahun terakhir, mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Nah, untuk cara analisanya tuh begini. Ciri-ciri perusahaan yang kinerjanya bagus itu adalah pendapatan sama labanya dalam tren yang bertumbuh. Jadi pastiin kalau tren pendapatan sama labanya itu dalam tren yang bertumbuh dalam beberapa tahun terakhir, kalau bisa pertumbuhannya juga konsisten. Nah, kalau misalnya ada naik turunnya, setidaknya pastiin kalau trennya itu masih terus bertumbuh dari 5 sampai 6 tahun terakhir. Nah, sebagai contoh untuk Astra di sini kita bisa lihat kalau tren pendapatan, laba operasi atau laba usaha sama laba bersihnya masih terus bertumbuh dari tahun 2018 ke tahun 2023 meskipun ada naik turunnya terutama di tahun 2020. Tapi itu juga kan efek dari pandemi Covid. Jadi overall Astra ini dari tahun 2018 ke tahun 2023 ini pertumbuhan pendapatan sama labanya termasuk bagus. Nah, untuk laba bersih itu kalian ambil data laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk. Jadi kalian fokus di bagian pemilik entitas induk. Ya, jadi karena kita ini pemilik suatu bisnis alias pemilik dari entitas induk, jadi ini adalah laba bersih yang sebenarnya kita dapat sebagai pemegang saham. Tentu kita mau perusahaan yang pendapatan sama labanya terus bertumbuh. Karena dengan labanya trennya bertumbuh dan trennya terus berlanjut ke depannya, itu berpotensi bisa numbuhin dividen yang bakalan kita dapat. Dan itu tentunya ngebuat cuan yang kita dapat itu makin gede. Dan juga kalau labanya tumbuh dalam jangka panjang, nilai perusahaan juga akan tumbuh, yang mana itu bakalan ngebuat harga sahamnya naik dalam jangka panjang dan kalian juga bisa dapat capital gain, dan itu juga memperbesar cuan yang kita dapat. Terus setelah itu kita scroll ke bawah ke bagian key ratio. Dan di sini kita perhatiin bagian return on equity. Nah, return on equity ini kita mau rata-ratanya dari 5 tahun terakhir itu minimal harus 10%. Di mana minimal 10% itu artinya perusahaan mampu untuk hasilin profit minimal 10% dari modal yang diinvestasiin ke bisnisnya, yang mana itu bagus untuk suatu bisnis. Nah, di sini Astra rata-rata return on equity-nya dari beberapa tahun terakhir itu ada di 14,1% dan ini termasuk bagus. Artinya Astra bisa untuk hasilin rata-rata 14,1% profit dari modal yang diinvestasiin ke dalam bisnisnya. Oke, next kita ke part yang berikutnya yaitu balance sheet. Nah, balance sheet ini bicara soal seberapa banyak harta perusahaan. Poin di part yang kedua ini adalah untuk pastiin kalau perusahaan bisa ngelunasin utangnya dengan uang yang mereka punya. Nah, caranya untuk melihat balance sheet itu di sini kita pilih balance sheet, terus di sebelah kanannya kita pilih quarterly untuk melihat data dari balance sheet di kuartal yang terakhir. Nah, udah deh, di sini kita udah dapat data terbaru dari balance sheet dari suatu emiten. Nah, cara analisanya itu kayak gini. Pertama, pastiin aset lancarnya itu lebih gede daripada liabilitas atau utang jangka pendeknya. Dan yang kedua, total equity-nya lebih gede daripada total liabilitasnya. Nah, balance sheet yang bagus itu harus memenuhi dua kriteria ini. Kriteria pertama itu untuk pastiin kalau perusahaan mampu untuk bayar utang jangka pendeknya, yang mana utang jangka pendek itu harus segera dibayar, sedangkan kriteria kedua itu untuk melihat secara keseluruhan apakah perusahaan mampu untuk membayar semua utang yang dia punya. Nah, sekarang kita lihat untuk Astra. Di sini untuk aset lancarnya Astra itu sebesar 175 triliun. Dibanding sama liabilitas jangka pendeknya Astra itu sebesar 132 triliun. Nah, ini contoh yang bagus. Artinya aset lancarnya itu udah bisa ngelunasin liabilitas jangka pendeknya. Terus kita scroll ke bawah ya di balance sheet-nya Astra dan kita bisa lihat di sini kalau total semua liabilitasnya Astra itu sebesar 198 triliun.
dan total ekuitasnya sebesar 261 triliun. Ini artinya ekuitas atau modal bersihnya Astra itu udah mampu untuk ngelunasin semua utangnya. Jadi dari dua kriteria ini untuk Astra dia memenuhi dua-duanya, yang artinya Astra ini punya balance sheet yang bagus. Next kita ke part yang ketiga, yaitu cash flow. Cash flow atau arus kas ini bicara tentang berapa banyak uang kas yang masuk ke kantong perusahaan dan uang kas yang keluar dari kantong perusahaan. Nah, cara ngelihat data cash flow itu, di sini kita pilih cash flow, terus di sebelah kanannya kita pilih annual. Nah, udah deh, di sini kita dapat data cash flow-nya perusahaan dari beberapa tahun terakhir. Nah, kriteria cash flow yang bagus itu gimana? Yang pertama, untuk operating cash flow ini mesti positif dan kalau bisa trennya bertumbuh, yang artinya perusahaan bisa hasilin uang cash masuk dari kegiatan bisnisnya. Terus yang kedua, untuk free cash flow ini harus positif, yang artinya perusahaan bisa hasilin uang cash yang bebas dipakai, yang biasanya itu dipakai buat bagi dividen, bayar utang, atau buyback saham. Terus yang ketiga, untuk investing cash flow ini harus negatif, yang artinya perusahaan keluar duit untuk investasi untuk ngembangin bisnisnya. Dan yang terakhir, untuk financing cash flow ini harus negatif, yang artinya perusahaan keluar duit buat bayar utang dan bagi dividen. Nah, sekarang kita lihat untuk Astra. Untuk operating cash flow-nya Astra ini selalu positif dari tahun 2018 ke tahun 2023. Terus untuk free cash flow-nya Astra ini juga selalu positif. Next, untuk investing cash flow ini di tahun 2020 ada positifnya, tapi selebihnya selalu negatif. Dan untuk financing cash flow ini selalu negatif. Jadi dari segi cash flow, Astra ini udah memenuhi semua kriterianya, yang artinya arus kasnya Astra ini dalam kondisi yang bagus banget dalam beberapa tahun terakhir. Dan kita ke part yang terakhir, yaitu valuasi. Sebagai investor saham, kita tentu mau beli suatu saham di valuasi yang semurah mungkin, supaya kita bisa memperbesar return investasi yang bakalan kita dapat dari saham yang kita investasiin. Nah, untuk ngelihat data valuasi di Stockbit, caranya itu kita klik key stats, terus kita scroll ke bawah. Dan di sini kita bisa lihat ya, ada banyak metrik valuasi yang disediain sama Stockbit. Di video ini kita fokus ke dua metrik aja, yaitu price to earning sama price to book value. Jadi kita fokusin ke dua ini aja ya, current price to earning TTM dan price to book value. Nah, gimana cara taunya PER dan PBV itu murah atau mahal? Cara yang paling simpelnya itu kayak gini. PER itu termasuk kategori murah kalau di bawah 10 kali, kategori wajar itu di antara 10 sampai 19 kali, kategori agak mahal itu di 20 sampai 25 kali, dan kategori mahal itu di atas 25 kali. Sedangkan untuk PBV, kategori murah itu di bawah 1 kali, wajar itu pas 1 kali, agak mahal itu di 1,1 sampai 2 kali, dan mahal itu di atas 2 kali. Nah, untuk Astra, ini PER-nya kita bisa lihat di sini ada di 6,3 kali, dan PBV-nya ada pas di 1 kali. Artinya secara PER ya Astra ini tergolong murah, sedangkan secara PBV Astra ini tergolong wajar. Nah, kalau kita gabungin keduanya ya, berarti kita bisa bilang kalau Astra ini ada di valuasi yang tergolong agak murah. Nah, ketika kalian mau pilih saham untuk investasi jangka panjang, cara yang paling simpelnya itu adalah kalian pilih saham yang valuasinya itu ada di range ini. Untuk price to earning itu di range kategori murah sampai wajar ya, maksimal di 19 kali price to earning. Sedangkan untuk price to book value itu di range kategori murah sampai agak mahal, maksimal di 2 kali price to book value. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu ya cara simpelnya. Fokus di PER sama PBV-nya aja. Tapi pelan-pelan kalian juga bisa pelajari metrik lain yang menurut gua cukup penting, kayak EV to EBITDA, price to free cash flow, sama price to earnings growth atau PEG. Nah, untuk lebih detail tentang gimana sih konsep dan cara kerja dari price to book value sama price to earning, gue udah pernah bahas di video yang ini. Jadi langsung aja tonton video ini supaya kalian dapat pemahaman yang lebih dalam tentang PER dan PBV. Nah, by the way, teman-teman pasti notice di sini ada banyak kata-kata TTM. Nah, TTM ini singkatan apa sih? Buat kalian yang belum tahu, TTM ini artinya trailing 12 month atau 12 bulan terakhir atau 4 kuartal terakhir. Artinya, untuk PER ya, untuk PER TTM itu maksudnya adalah harga sahamnya dibagi dengan total laba per saham atau earnings per share atau singkatannya EPS selama 4 kuartal terakhir atau 12 bulan terakhir. Nah, jadi itu dia ya, 4 step cara simple analisa saham untuk investasi jangka panjang. Overall saham yang bagus adalah saham perusahaan yang pendapatan sama labanya dalam tren yang bertumbuh, dia punya kondisi balance sheet yang bagus, arus kas atau cash flow-nya juga bagus, dan ada di valuasi yang semurah mungkin. Nah, kriteria minimal untuk pilih saham yang bagus buat investasi jangka panjang itu pastiin dia memenuhi minimal 3 dari 4 kriteria ini. Oke, jadi itu dia ya, gimana sih cara yang simple untuk analisa saham buat tujuan investasi jangka panjang. Harapannya itu bisa ngebantu kalian, terutama investor pemula, supaya kalian bisa analisa saham, mana saham yang bagus untuk investasi jangka panjang.
Nah, kalau kalian suka sama video ini, klik like, share ke teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks untuk ngebantu channel ini supaya terus tumbuh. Oke, kalau gitu gue pamitan dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.